Oke, assalamualaikum. Kita lanjutkan lagi ya. Untuk yang poin kedua, subjek PPN ini siapa aja gitu ya, subjek ya. Subjeknya itu siapa aja. Karena PPN ini memang pajak objektifnya. Namun karena eh, yang bisa memungut PPN adalah PKP, maka kita lihat di sini eh, subjek PPN di sini adalah pengusaha kena pajak gitu ya. Ini tadi sudah dijelaskan bahwa pengusaha kena pajak ini pengusaha yang menyerahkan BKP dan atau JKP di daerah pabean gitu ya. Kemudian pengusaha yang mengekspor BKP dan sebagainya dan seterusnya. Jadi intinya kalau pengusaha kena pajak ini bisa memungut PPN. Nah, sebenarnya kan ada juga bukan pengusaha kena pajak atau pengusaha biasa yang melakukan eh, penyerahan impor BKP, penyerahan barang dan sebagainya. Tapi kalau dia tidak menjadi PKP maka dia tidak bisa memungut PPN ya. Nah, pemungutan tadi secara jabatan maupun pengusaha kecil bisa wajib PKP, bisa mengukuhkan diri sebagai PKP tadi ya, tidak wajib PKP jika omsetnya tidak lebih dari 4,8 miliar per tahun. Tadi udah kita bahas ya mengenai masalah pengusaha kena pajak. Nah, bagaimana ketika pencabutan pengukuhan PKP gitu ya? Misalkan dia sudah dikukuhkan sebagai PKP dan jumlah peredaran bruto dalam 1 tahun tidak melebihi 4,8 miliar, maka bisa mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP gitu ya. Penonaktifan dulu juga bisa, misalkan awal tahun ini, tahun kemarin dia omsetnya bisa di atas 4,8 miliar, tapi ternyata pas pandemi ini dia turun gitu. Dia bisa mengajukan diri untuk memohon pencabutan pengukuhan sebagai PKP. Oke, kewajiban PKP apa aja ya? Kewajiban pengusaha kena pajak adalah dia wajib melaporkan usahanya yang dikukuhkan sebagai PKP jika omset lebih dari 4,8 miliar. Tadi ini sebagai dia dikukuhkannya sebagai PKP. Dia ketika memungut pajak yang terutang dari konsumen, dia harus menerbitkan faktur pajak karena sebagai bukti pungutnya, dan kemudian menyetor pajak terutang dan menyelenggarakan catatan jumlah perolehan dan jumlah peredarannya. Nah, jadi jumlah perolehan atas pajaknya dan juga peredaran brutonya berapa. Maka dari itu kan kemarin diwajibkan pembukuan ketika omsetnya di atas 4,8 miliar. Nah, melaporkan pajak terutang dengan mengisi SPT masa PPN ini adalah beberapa kewajiban yang wajib dilakukan oleh PKP. Oke, dalam PPN yang menjadi subjek pajak adalah PKP, gitu ya. Pengusaha yang tidak termasuk pengusaha kecil menyerahkan BKP atau JKP dan seterusnya. Subjeknya tadi udah ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah tempat pajak terutang, gitu ya. Tempat tinggalnya, bisa tempat kedudukannya, dan tempat kegiatan usahanya. Nah, pada intinya di sini adalah lokasi tempat si PKP itu gitu ya. Dia di mana? Domisili. Kalau di sini bisa jadi tempat tinggalnya, bisa jadi tempat kedudukannya, atau tempat kegiatan usahanya. Nah, kalau misalkan usaha itu masih bersifat pribadi, domisili orang pribadi gitu ya, dia bisa juga di tempat badan itu berdiri, atau PKP secara nyata melakukan penyerahan BKP atau JKP itu di mana. Oke, dalam hal misalkan BKP itu diserahkan tapi butuh perakitan gitu ya, itu tempat pajak terutangnya mungkin di tempat konsumennya. Oke. Nah, jika PKP mempunyai satu atau lebih tempat kegiatan usaha di luar tempat tinggalnya atau tempat kedudukannya, nah itu bagaimana cara menentukan tempat pajak terutangnya gitu ya. Nah, dikatakan di sini adalah setiap tempat merupakan tempat terutangnya pajak gitu ya. Kenapa kok perlu sibuk ada tempat terutangnya pajak? Karena itu sebenarnya itu untuk memperlihatkan
identitas nanti di faktur pajak gitu lah ya, itu identitas di faktur pajak. Jadi artinya pengusaha tersebut harus punya alamat di faktur pajak yang jelas ya, yang digunakan sebagai tempat pajak terutangnya. Oke. Bisa jadi apabila dalam suatu wilayah kerja DJP, jadi sama-sama di Solo, ada beberapa tempat usaha, PKP si pengusaha boleh memilih salah satu tempat sebagai tempat terutang. Gitu ya. Misalkan di Solo dia punya beberapa cabang gitu loh. Dia bisa memilih salah satunya yang digunakan untuk tempat terutangnya pajak. Nah, maka dari itu dia memilih pemusatan tempat terutang pajak gitu ya. Pengusaha kena pajak yang memilih lebih dari satu tempat diminta untuk menempatkan diri sebagai tempat pemusatan terutang PPN. Oke. Pemusatan tempat terutang PPN kepada Kanwil DJP dalam jangka waktu 14 hari sejak diterimanya memberitahu surat keputusan ya. Jadi nanti didaftarkan intinya ke DJP. Oke, tujuannya untuk apa? Untuk penyelenggaraan administrasi, terus untuk semua faktur pajak dan invoice itu tadi yang saya bilang identitasnya dicetak dari tempat pemusatan secara online. Karena sekarang pakai e-faktur. Yang selanjutnya adalah mengenai DPP ya. Jadi pengali tarif itu adalah DPP. Kalau di PPh 21 kemarin adalah PKP. Kalau di objeknya dikenakan adalah dasar pengenaan pajaknya. Oke, kayak kemarin PPh 22 atas transaksi atau barang itu pasti istilahnya dari DPP-nya. Nah, DPP ini ada beberapa jenis karena jenis transaksi itu kan macam-macam ya. Jadi oleh karena itu dari harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, dan lain-lain gitu ya. Nah ini tergantung transaksinya. Oke. Nah pada intinya DPP dasar pengenaan pajak PPN tuh diartikan sebagai harga yang dibebankan oleh pihak yang menyerahkan barang ya, jadi penjual tadi ya istilahnya, yang menyerahkan barang atau jasa atas penyerahan yang dilakukannya. Jadi harga yang dibebankan gitu ya ke pembeli gitu ya. Contohnya DPP PPN adalah harga barang jasa yang diserahkan. Contohnya adalah bila A menjual barang ke B harganya 50, maka DPP PPN itu 50. Sehingga PPN terutang yang diketahui dengan mengalihkan tarif ya misalkan 10% kali 50 ya. Jadi yang penting dari perhitungan pajak terutang adalah tarifnya PPN berapa dan DPP-nya berapa. Oke. Nah, kenapa kok macam-macam? Karena itu tadi transaksinya nggak hanya penjualan aja gitu ya, tapi harga jual, harga penggantian, nilai impor atas transaksi impor, ekspor ya, ekspor tadi ada yang kecuali yang dikecualikan, dan ada nilai-nilai lain selain 4 poin ini yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Oke. Nah, harga jual ini nilai berupa uang ya, yang tadi ya penggantian, yang dibebankan. Jumlah biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual. Karena penyerahan BKP, nggak termasuk PPN gitu. Jadi ya namanya juga DPP ya exclude PPN, kayak kemarin kita ngitung PPh 22 gitu ya. DPP itu kalau ada PPN dikeluarkan, apalagi ini ngitung PPN ya pasti jelas sebelum PPN gitu ya. Penggantian gitu ya. Mungkin konteksnya ini adalah semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa. Jadi kalau istilah penggantian, harga penggantian ini untuk penyerahan JKP. Oke, tapi kalau BKP tadi adalah penjualan. Kalau ini penyerahan jasa penyedia tenaga kerja yang tidak memenuhi pasal 3. Ini mengenai masalah JKP tapi penyediaan tenaga kerja. Jadi nilai yang berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh si pemberi jasa karena penyerahan JKP, termasuk imbalan yang diterima tenaga kerja berupa gaji, upah, honorer, tunjangan dan sebagainya. Jadi penggantiannya. Jadi penyediaan jasa tenaga kerja kan macam-macam ya, misalnya kayak jasa security
cleaning service gitu ya, itu kan penyedia jasa tenaga kerja. Artinya adalah penggantian gaji yang mereka berikan plus keuntungan mereka kan gitu. Jadi intinya berapa yang ditagihkan ke mereka. Nah, ditagihkan itu harus dilihat ya, jadi exclude PPN karena apa namanya, yang dilihat adalah DPP. Jadi kayak murninya. Nilai impor sekarang. Impor itu juga bukan hanya berapa barang yang diimpor, harga barang yang diimpor gitu, tapi juga ada CIF namanya. Cost, insurance, sama freight-nya. Ya, jadi kalau ngitung PPN-nya impor gitu, cost-nya, harga barangnya, asuransinya berapa, biaya pengirimannya berapa, dan ada biaya masuknya. Oke. Berapa jumlahnya itu adalah nilai DPP-nya. Kalau ekspor, semua biaya diminta atau seharusnya diminta. Jadi penggantiannya berapa. Kemudian nilai lain. Nah, nilai lain itu dalam hal harga jual atau penggantian itu sukar ditetapkan, maka Menteri Keuangan dapat menentukan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak. Jadi jenis transaksinya apa, nanti DPP-nya di sini. Oke, misalkan penyerahan media rekaman suara atau gambar, perkiraan harga jual rata-rata, ya. Penyerahan film cerita, perkiraan, dan sebagainya. BKP tidak berwujud di luar dari film cerita, dan sebagainya. Jasa pengiriman paket 10% dari jumlah tagihan dan jumlah yang seharusnya ditagih. Jasa biro perjalanan, jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih. Jadi totalnya berapa yang ada dalam kontrak gitu ya. Nah, oke. Selesai mengenai masalah DPP, sekarang kita masuk ke pengkreditan. Nah, untuk pengkreditan pajak masukan. Jadi dalam tata cara perhitungan PPN ini yang harus disetor kan nanti pajak masukan ini harus ditandingkan dengan pajak keluaran. Nah, maka dari itu pajak masukan ini diperhitungkan dengan pajak keluaran yang dia pungut dari pembelinya gitu ya. Ingat bahwa pajak masukan itu pajak yang dikenakan ketika PKP melakukan pembelian terhadap BKP atau JKP, tapi kalau keluaran itu dikenakan ketika PKP melakukan penjualan. Nah, paham ya, jadi selisihnya nanti berapa itu tadi yang dijelaskan. Nah, bagaimana pengkreditannya? Secara umum tuh semua pajak masukan bisa dikreditkan. Secara khusus pajak masukan untuk PKP yang belum diproduksi, kemudian pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan apa aja, dan pedoman pengkreditan pajak masukan untuk peredaran usaha yang tidak melebihi jumlah tertentu, pedoman usaha tertentu pengkreditannya ya, dan pedoman pengkreditan pajak masukan bagi PKP yang melakukan penyerahan terutang dan tidak terutang dibebaskan PPN. Nah, pada umumnya semua PM pajak masukan ini dapat dikreditkan. Nah, ada 3 prinsip ya pengkreditan pajak masukan. Yang pertama ini intinya gini, pada pajak masukan tuh pengkreditan tuh pada suatu masa pajak gitu ya. Sebagai contoh kalau kita pajak masukan dengan fakturnya 15 Januari, maka dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang masanya itu juga masa yang sama, yaitu di bulan Januari tersebut. Gitu ya, jadi pada masa yang sama. Yang kedua, pajak masukan untuk ini ya, untuk perolehan barang modal sebelum produksi. Barang modal itu apa ya? Jadi barang modal yang digunakan untuk sebelum produksi dapat dikreditkan meskipun belum terjadi penyerahan yang terutang PPN. Kemudian pajak masukan yang dapat dikreditkan sepanjang perolehan BKP atau JKP yang digunakan berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Jadi selaras dengan kegiatan usaha yang digunakan untuk melakukan penyerahan terutang PPN. Nah, sekarang bagaimana ketika ini ya tadi poin yang kedua, pajak terutang untuk
yang belum melakukan produksi. Jadi yang dimaksud kalau pajak masukan untuk perusahaan atau PKP yang belum berproduksi itu maksudnya gini. Jadi tadi kan kita mau mengkreditkan pajak masukan ditandingkan dengan pajak keluaran ya. Terus gimana kalau perusahaan itu belum berproduksi gitu? Artinya kan dia nggak punya pajak keluaran, belum produksi, belum bisa jual. Tapi dia udah beli barang, misalkan beli peralatan, barang modal tadi yang bisa dikreditkan gitu ya. Nah, itu bagaimana mekanismenya gitu ya. Nah, jadi kalau di undang-undang dijelaskan bahwa dia bisa dikreditkan pajak masukan atas perolehan BKP tadi paling lama jangka waktunya 3 tahun sejak masa pajak pengkreditan pertama kali pajak masukan gitu ya. Oke. Nah, contoh kasusnya itu kayak gini nih. Ini. Jadi bahwa bagi PKP yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan barang pajak terutang PPN, maka pajak masukan atas perolehan atau impor barang modal dapat dikreditkan gitu ya. Kita lihat contohnya, syaratnya apa aja. Syarat pengkreditan pajak masukan adalah yang pertama, pajak masukan merupakan pajak masukan atas perolehan barang modal. Pajak masukan berkenaan dengan perolehan barang modal yang dilakukan setelah dikukuhkan sebagai PKP. Jadi tetap dia pajak masukan yang bisa dikreditkan adalah ketika dia sudah menjadi PKP, dan syarat pengkreditan pajak masukan bagi PKP yang belum berproduksi tadi ya, dua hal tadi, maka berlaku untuk seluruh kegiatan usaha yang meliputi baik manufaktur, perdagangan, jasa, dan kegiatan lainnya. Oke. Jadi artinya barang tersebut punya umur ekonomis gitu, lebih dari 1 tahun. Tujuannya perolehan barang modal adalah tidak untuk diperjualbelikan, ya, tapi untuk produksi nantinya gitu loh. Nah, contohnya ini sih. Ini contoh pendirian PT Kencana. Contohnya. Itu ada pendirian PT Kencana di 1 Juli 2017 ya. Jadi didirikannya PT Kencana. Terus tanggal 10 Juli 2017 dia membeli mesin pembersih kulit gitu ya. Di situ dijelaskan pajak masukan tidak dapat dikreditkan. Kenapa? Karena dia belum dikukuhkan sebagai PKP. Nah, tanggal 25 Agustus dia dikukuhkan sebagai PKP. Maka dari itu yang tanggal 10 Juli tadi dia nggak bisa mengkreditkan pajak masukannya. Jadi artinya apa coba? Pajak masukan ini 3 poin yang dapat dikreditkan tuh jadi nggak cuma pembelian atas bahan baku aja gitu ya, tapi juga barang modal yang terkait dengan kegiatan usaha PKP itu juga dikenakan, ya bisa dikreditkan pajak masukannya. Nah, kemudian tanggal 30 bulan 8 2017 dia membeli mesin pabrik dan truk, itu bisa dikreditkan. Terus Oktober dia membeli bahan baku juga bisa dikreditkan. Baru tanggal kok ini 6 sih? Oke. Baru selanjutnya dia baru bisa menjual tas kulitnya. Oke. Itu ya contohnya, penjelasannya. Jadi artinya sebelum dia jadi PKP, dia juga nggak bisa dikreditkan. Nah, ini ada contoh khusus ya. Tadi poin ketiga adalah pajak masukan yang tidak bisa dikreditkan. Jadi perolehan BKP atau JKP sebelum dikukuhkan, perolehan BKP atau JKP yang tidak ada hubungannya dengan usaha, jadi harus jelas ya, inline dengan usaha yang dia miliki itu apa. Terus kemudian
yang keempat adalah perolehan sedan station wagon kecuali barang dagangan yang disewakan. Nah, jadi sedan atau station wagon ini adalah dia bukan termasuk pajak masukan yang bisa dikreditkan. Nah, jadi sebenarnya tidak ada hubungannya dengan tempat usaha itu, misalnya apa ya, kayak PKP itu menjual aset berupa tanah kosong yang sebelumnya tidak pernah kita gunakan dalam kegiatan usaha gitu ya. Jadi dia punya aset tanah tapi nggak pernah digunakan dalam kegiatan usaha. Jadi pajak masukan dari penjualan tersebut nggak apa namanya nggak bisa dikreditkan. Oke. Terus misalnya mes karyawan gitu ya. Kalau membeli mes untuk karyawan nggak boleh dikreditkan pajak masukan atas pembelian tersebut karena dianggap tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Jadi kegiatan usaha di sini yang dimaksud adalah yaitu dari mulai pembelian barang tersebut atau transaksi yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan tersebut. Nah, kenapa kok sedan atau station wagon itu nggak bisa dikreditkan gitu ya? Jadi asumsinya adalah sedan tuh kendaraan pribadi gitu loh. Ya, jadi kendaraan pribadi yang penggunaannya tuh nggak apa namanya nggak bisa digunakan untuk usaha gitu. Asumsinya itu digunakan untuk pribadi. Jadi diasumsikan tidak ada hubungannya dengan usaha kecuali apa namanya barang tersebut disewakan gitu ya, direntalkan atau untuk dijual kembali. Oke. Terus dan apalagi tadi dan lain sebagainya di E sampai H gitu ya. Jadi misalnya dari luar pabean sebelum dilakukan pengukuhan PKP tidak memenuhi pasal 13 yang tadi ya. Terus kemudian ditagih dan penerbitan ketetapan pajak. Terus ditemukan pada saat pemeriksaan juga nggak bisa, dan telah melewati 3 masa pajak setelah berakhirnya masa pajak pada saat dibuatnya faktur, kemudian pajak masukan yang dibiayakan jadi dianggap sebagai beban maupun dianggap menambah nilai aset kapitalisasi juga nggak boleh, dan pajak masukan atas penyerahan BKP atau JKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Nah, pedoman pengkreditan pajak masukan untuk peredaran usaha tidak melebihi jumlah tertentu. Ya. Nah, ini maksudnya adalah dia PKP tapi punya keadaan khusus gitu. Selama 2 tahun berturut-turut, tahun buku gitu ya, dia punya omset tidak lebih dari 1,8 miliar setiap tahunnya. Atau yang kedua, kondisinya adalah wajib pajak yang baru dikukuhkan sebagai PKP. Jadi ini sebenarnya dua di atas ini adalah kondisi khusus dari PKP tertentu yang kita akan melihat bagaimana pedoman pengkreditan pajak masukannya. Nah, ketika dia dalam dua kondisi ini gitu ya, maka pedomannya adalah seperti ini. Jadi PKP ini ya, peredarannya selama 2 tahun berturut-turut tidak lebih dari 1,8 miliar. Jadi dia udah jadi PKP atau dia baru wajib pajak yang dikukuhkan sebagai PKP. Kan nilainya juga nggak di atas 4,8 miliar kan. Maka pedomannya adalah penyerahan BKP itu adalah pajak masukan dihitung 70% kali PK-nya. Lebih rendah 30%. Oke, kalau pajak masukan sama dengan 60% kali PK-nya. Nah, DPP PPN-nya adalah jumlah peredaran usaha. Nah, artinya apa? Dia terdapat kemudahan dalam masalah pajak masukannya gitu. Maksudnya gini, kadang-kadang pajak keluaran selisih dengan pajak masukannya mungkin nggak sampai labanya tuh nggak sampai 30% lah kenaikannya gitu ya maksudnya. Tapi kalau
ketika nilai omsetnya segini, diasumsikan bahwa dari mulai dia beli sampai dia jual kembali itu kenaikan nilainya itu adalah 30%. Gitu kira-kira. Jadi ketika dia dalam dua kondisi seperti itu, maka ini adalah peraturannya baik JKP maupun PKP. Namun jika perlu usaha PKP sudah peredarannya melebihi 1,8 miliar, maka harus beralih ke mekanisme normal mulai masa pajak berikutnya. Gitu ya. Nah, pedoman pengkreditan pajak masukan untuk jenis usaha tertentu, gitu ya. Misalkan tadi yang dijelaskan, misalkan emas eceran, gitu ya. PM sama dengan 20% kali pajak keluaran penyerahan BKP atau JKP. PM dapat dikreditkan untuk PKP, penyerahan kendaraan bermotor bekas eceran, 90% kali pajak keluaran penyerahan BKP atau JKP. Gitu ya. Ada dua ya pada intinya, adalah kendaraan motor bekas ya secara eceran dan penyerahan emas perhiasan secara eceran. Perhitungan pajak masukannya. Ini contohnya mobil bekas, harga jualnya sekian 10%. Oke. Nah, ini contoh PT Matara Motor yang menjual. Jadi ini kan objeknya berarti PKP. Maka dari itu ini kalau penyerahan pribadi dan pribadi mungkin dia bukan PKP, karena PKP itu ketika usahanya memang jual beli motor bekas ya. Nah, maka dari itu misalnya penjualan mobil bekas senilai sekian gitu ya. PPN-nya sekian, pembeliannya sekian, ini keluaran, ini masukan, maka perhitungan pajak keluarannya kan dijumlahin 5, 8, 11 sama 8, 1 dan 2, 16 juta gitu ya. Maka total pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah 90% kali 16 juta. Padahal di sini perhitungan pembeliannya adalah 3 juta, 1 juta, sama 2 juta. Padahal hanya 7 juta. Tapi dengan menggunakan tarif tertentu mengenai pajak masukannya itu adalah 90%. Gitu loh. Jadi lebih tinggi pajak masukannya. Kenapa? Artinya menguntungkan nggak? Menguntungkan, karena lihat pajak kurang bayarnya jadi 1,6. Coba dia pakai PPN yang benar-benar dia dapatkan dari pembeliannya. Ya, itu hanya 6 juta, berarti dia punya pajak kurang bayarnya adalah sebesar 10 juta. Itu kalau dia tidak menggunakan tarif tertentu. Gitu. Jadi banyak banget jenis-jenis khususnya dari PPN. Oke. Nah, ini pedoman pengkreditan pajak masukan bagi PKP yang melakukan penyerahan terutang dan tidak terutang atau dibebaskan dari PPN. Oke. Kita lihat penjelasannya. Penyerahan pajak terutang. Oke. Ini dilakukan ketika PM penyerahan pajak masukan atas penyerahan yang terutang PPN itu tidak dapat diketahui dengan pasti. Pajak masukan atas penyerahan yang terutang tidak diketahui dengan pasti. Maka pajak masukan dikali penyerahan terutang PPN dibagi total penyerahan. Oke, jadi ada kriteria tertentu ketika PM-nya tidak diketahui dengan pasti. Ini kayak poin terakhir ya. Restitusi. Restitusi, pemungut PPN, restitusi, dan pemegang paspor LN. Pemungut tadi yang saya bilang bahwa bendaharawan pemerintah itu kayak pembeli barang tapi dia yang memungut PPN. Jadi dia yang memungut PPN dan menyetorkan. Nah, kontraktor kerjasama pengusahaan minyak dan gas bumi itu juga pemungut PPN, dan badan usaha milik negara BUMN itu statusnya sama dengan tadi ya, bendaharawan pemerintah terkait dengan transaksi yang terkait dengan BPN dan BPN, barang kena pajak dan jasa kena pajak.
Nah, minimal kalau dia bendaharawan pemerintah, jumlahnya lebih dari 1 juta transaksi. Misalkan pembelian barang yang lebih dari 1 juta. Oke. Satu nota tuh lebih dari 1 juta, minimal 1 juta. Tapi kalau di BUMN minimalnya 10 juta. Jadi kalau kita transaksi misalkan beli souvenir untuk seminar gitu, kalau kurang dari 1 juta kita nggak bayar PPN. Tapi kalau lebih dari 1 juta itu baru kita kena transaksi PPN. Oke, pada bulan yang sama, nggak terpecah-pecah. Terpecah-pecah tuh notanya pecah-pecah terus dijumlahin itu juga enggak. Jadi satu nota. Oke, ini tadi sudah dijelaskan ya cara memungutnya. Kalau kontrak kerjasama dia minimalnya 10 juta sama kayak BUMN. Jadi kapan dia dikenai PPN? Ketika minimal transaksinya adalah 10 juta, kontraktor 10 juta, kalau di bendaharawan pemerintah itu 1 juta. Oke, restitusi. Restitusi itu pengembalian PPN gitu ya. Tadi kalau lebih bayar, itu mekanismenya salah satu dengan restitusi. Oke, ini persyaratannya. Oke, terima kasih. Itu aja dulu, sebanyak itu ya. Padahal kita biasanya ngitungnya lumayan rumit. Kalau ini yang kemarin PPh 21 tuh masalah ngitungnya. Kalau ini masalah mana yang JKP, kalau kondisinya itu banyak sekali. Nanti saya kasih link di DDTC itu punya ebook yang detail terkait dengan masalah objek, DPP dan sebagainya mengenai PPN. Gitu nanti bisa kalian lihat sendiri. Gitu ya. Terima kasih, selamat dipelajari, selamat belajar. Nanti saya akan beri latihan soal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.